Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 IoT kelas A. Izin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai kontrol dan monitoring multisensor. Tapi sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kami masing-masing. Perkenalkan saya dan dalam Gatot Tutom dengan NIM akhir 048. Saya Alam Fadila Ahmad dengan NIM akhir 108. Saya DR Zaidan Zaki Amirullah dengan NIM akhir 099. Oke, baik. Di sini singkatnya sistem yang dibuat itu digunakan pada perairan pertanian dan eh, kurang lebihnya penjelasannya seperti ini. Kemudian dalam sistem ini akan digunakan 4 komponen, yaitu sensor suhu, sensor jarak, servo, dan juga ESP32. Kemudian untuk alur koneksinya sendiri itu dimulai dari pengumpulan data. Dua perangkat ESP32, satu dengan sensor suhu, satu dengan sensor jarak. Di mana secara terus-menerus akan mengukur kondisi di perairan. Keduanya itu akan mengirimkan data mereka dalam format JSON ke broker FMQ. Nah, kemudian akan diproses oleh GUI Python yang bertindak sebagai otak sistem. GUI ini menerima data dari kedua sensor melalui broker. Nah, di dalam GUI Python ini, data suhu dan jarak dievaluasi. Sistem akan memeriksa apakah data tersebut melewati batas aman yang telah ditentukan. GUI Python juga memiliki mode manual yang memungkinkan pengguna mengirimkan perintah servo kapan saja, mengabaikan data sensor yang masuk. Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi itu yang versi otomatis, maka GUI Python akan menentukan posisi servo yang seharusnya. GUI kemudian mengirimkan perintah kembali ke broker HiveMQ. Nah, kemudian perangkat ESP32 yang terhubung ke servo itu menerima perintah dari broker dan langsung menggerakkan servo ke posisi yang diperintahkan. Oke, di sini kami menggunakan dua WOPI. Pertama untuk WOPI suhu. Nah, di bagian kode ini, program melakukan import library yang diperlukan seperti Wi-Fi, top sub client untuk MQTT-nya, serta DHT. Nah, setelah itu ditentukan pin sensor DHT dan tipe sensornya itu seperti apa. Nah, program mendefinisikan SSID Wi-Fi, password, dan alamat broker MQTT yang digunakan. Nah, objek Wi-Fi client, pub sub client, dan DHT kemudian akan dibuat. Nah, selanjutnya terdapat fungsi MQTT callback yang akan dipanggil setiap kali pesan MQTT diterima. Nah, di mana fungsi ini hanya menampilkan topik dan isi pesan ke serial monitornya aja. Nah, kemudian fungsi print Wi-Fi status dan connect Wi-Fi itu berperan memastikan modul tetap terhubung ke Wi-Fi. Connect Wi-Fi mencoba menyambung dan melakukan retry otomatis bila koneksi gagal sambil menampilkan status ke serial. Kemudian, pada gambar ini terlihat fungsi connect MQTT yang bertugas memastikan perangkat tetap terhubung ke broker MQTT-nya. Nah, jika belum terhubung, perangkat mencoba connect menggunakan ID unik yang diambil dari alamat MAC dan melakukan retry jika gagal. Nah, pada fase setup, komunikasi serial dimulai. Sensor DHT diinisialisasi, Wi-Fi dihubungkan, broker MQTT diset, callback dipasang, lalu dicoba menghubungkan MQTT pertama kali. Nah, di dalam loopnya, perangkat terus memeriksa status Wi-Fi dan MQTT. Jika salah satu terputus, fungsi koneksi akan dipanggil lagi. Nah, selain itu, setiap interval tertentu program membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT, membentuk data JSON, lalu mengirimkan ke topik MQTT Jaki/sensor. Nah, hasil publishnya ditampilkan sebagai OK atau fail. Next. Kemudian pada bagian akhirnya terdapat fitur penampil status sistem secara berkala setiap 5 detik. Nah, program mencetak status koneksi Wi-Fi dan MQTT ke serial monitor, sehingga pengguna itu bisa memantau apakah perangkat masih terhubung atau kehilangan koneksi. Nah, mekanisme ini itu penting untuk dibagi dan memastikan perangkat IoT dapat stabil dalam jangka panjang. Kemudian ke kode fokus selanjutnya itu jarak dan servo, di mana program ini menyiapkan seluruh komponen dasar, baik itu library Wi-Fi, PubSub client, dan SP32 servo yang dipanggil untuk memberi kemampuan koneksi internet, MQTT, dan kontrol servo. Nah, setelah itu, pin sensor ultrasonic serta servo didefinisikan. Dan ESP32 dikonfigurasi agar mengenal SSD Wi-Fi dan alamat broker MQTT. Nah, pada bagian terpenting di gambar ini, itu adalah fungsi callback-nya. Itu fungsi otomatis berjalan ketika ESP32 menerima pesan dari broker. Nah, di mana payload MQTT ini diubah menjadi string, lalu dicek apakah mengandung kata angle. Jika ya, maka program mengekstrak angka sudutnya dan menggerakkan servo melalui servo right angle. Data diterima dari topik yang di-subscribe dan di-callback menjadi pintu masuk semua perintah dari internet. Next. Nah, kemudian pada fungsi setup, itu proses yang dijalankan sekali saat SP32 menyala, di mana pin sensor dan servo di-setel dan servo di-attach agar siap digunakan. SP32 kemudian mencoba menyambung ke Wi-Fi menggunakan Wi-Fi begin SSID pas setelah Wi-Fi terhubung. Perangkat menyiapkan koneksi MQTT lewat client set server, broker 1883, dan mengaktifkan callback menggunakan client set callback. Lalu pada fungsi reconnect, SP32 mencoba menghubungkan lagi ke broker menggunakan client reconnect. Dan jika berhasil, maka perangkat melakukan subscribe ke topik Zaki/servo/cmd. Menggunakan client.subscribe Zaki/servo/cmd. Nah, pada bagian inilah ESP32 yang resmi siap menerima perintah servo. Next. Nah, kemudian pada bagian akhir ini, semua proses berjalan dalam fungsi loop, di mana pertama ESP32 mengecek kondisi koneksi MQTT. Jika terputus, fungsi reconnect dipanggil lagi. Setelah itu sensor ultrasonic dioperasikan, trigger diberi pulsa, echo dibaca menggunakan pulse LN. Lalu jarak dihitung, hasil jarak dikirim ke broker. Kemudian komen utama mengirim data cloud dipanggil ke topik Zaki/sensor. Nah, agar aplikasi dashboard IoT dapat membaca informasi jarak secara real time, JSON dikemas menggunakan string device ultra distance nilai.
Selanjutnya, saya Zaki Fatul Ali Cahyo akan menjelaskan tentang kode Python yang ada di project IoT ini. Pertama, program dimulai dengan membuat GUI dan menyiapkan klien MQTT yang berjalan di thread terpisah. Nah, thread ini terus mencoba terhubung ke broker dan mensubscribe token sensor. Setiap kali data sensor diterima, program membaca JSON-nya dan menampilkan nilai suhu dan jarak pada GUI, lalu menyimpannya ke variabel global. Setelah itu, fungsi evaluate_auto dijalankan untuk mengecek apakah model otomatis sedang aktif. Jika aktif, program menilai apakah suhu dan jarak berada di dalam kondisi aman, warning atau kritikal. Kemudian menentukan sudut servo, yaitu 0, 45, atau 90 derajat, dan mengirim perintah tersebut via MQTT ke ESP45. Selanjutnya, jika pengguna menekan tombol sudut 0, 45, atau 90 derajat, maka mode otomatis langsung dimatikan dan servo bergerak sesuai dengan perintah manual tanpa melihat kondisi sensor. Nah, pengguna dapat menekan tombol mode kapan saja untuk kembali ke mode otomatis. Sepanjang program berjalan, setiap aktivitas MQTT dan perubahan kondisi ditampilkan pada panel log sehingga pengguna dapat memonitor status sistem secara real time. Selanjutnya, simulasi UX. Yang pertama, kita simulasiin dulu walkway dari suhu dan walkway dari ketinggian. Kalau sudah, kita run kode Python ini, nanti akan muncul GUI tinkernya, GUI TK Inter. Nah, di walkway, suhu diset menjadi 32 derajat dan ketinggian itu diset menjadi 1,92 cm. Nah, ini akan menyebabkan pintu akan membuka sepenuhnya atau 90 derajat karena suhu lebih dari 30 derajat dan ketinggian air itu kurang dari 10 cm. Itu jika mode auto. Nah, kalau suhu kita ubah menjadi 13, maka pintu akan terbuka setengahnya, yaitu 45 derajat karena hanya satu kondisi yang buruk. Nah, kalau ketinggian sudah cukup, ketinggian sudah ada di 30 cm, maka pintu akan tertutup atau 0 derajat. Nah, pintu ini bisa diatur dengan mode manual. Kita bisa mengaturnya menjadi 45 derajat membuka setengah, 90 derajat membuka semua, 0 derajat menutup. Nah, ini mode manual. Kalau kita ingin mengubah menjadi auto lagi sesuai dengan bacaan sensor, maka bisa ditekan ini. Nah, servo akan tertutup. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.